Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Seberapapun kita pada saat ini, kita adalah orang-orang berkemenangan, amin. Amin. Kita orang-orang berkemenangan yang ada di dalam rumah Tuhan. Kita adalah orang-orang berkemenangan ya, walaupun saat pandemi seperti ini kita masih sempat memberikan waktu kita, hati kita untuk menghampiri Dia. Haleluya. Kita mau menghampiri Raja kita, Raja yang agung, Raja yang penuh dengan kasih dan damai. Kita mau menghampiri Dia di dalam kemuliaannya. Kita mau merendahkan diri di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami Yesus, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menghampiri Engkau, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu. Biar Engkau turun dan hadir saat pagi hari ini Bapa, melawat setiap kami. Curahkan belas kasihan-Mu atas kami, layakkan kami Tuhan. Kehadiran-Mu kami perlukan yang sanggup untuk menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, membawa kami untuk makin dekat, melekat kepada Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, kami memuji nama-Mu. Kami agungkan Engkau Raja kami. Biar kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kemuliaan pujian mengalir pada saat pagi hari ini. Kemuliaan pujian sanggup sungguh Tuhan membawa kami lebih dan lebih lagi untuk selalu dekat dan menghampiri Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, hanya satu perkara yang kami mau lakukan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Kami mau memberikan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada yang dapat, tiada kata yang bisa melukiskan sungguh Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau. Haleluya. Yes. Amin. Ya Allah syukur, Allah syukur. Allah bala syukur, Allah syukur. Oh Jesus. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Haleluya Yesus. Oh sungguh besar Tuhan Engkau.
mengagungkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir dalam kekuatan yang besar. Engkau hadir dalam kekuatan yang ajaib. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dan penyembahan mengagungkan nama-Mu yang ajaib. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kehadiran-Mu Tuhan sungguh sanggup melepaskan setiap ikatan, sanggup memerdekakan kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup memulihkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau sungguh ajaib atas segala yang Engkau buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita berdiri, kita mau menerima kekuatan Tuhan dalam kuasa-Nya. Kita mau terima kuasa-Nya yang ajaib. Amin. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Dengan darah yang kudus, menangkap
Tuhan, Kau ada dalam hidup kami setiap saat, setiap waktu. Kebenaran firman-Mu itu sanggup menggenapinya Tuhan. Saat kami melangkah, memulai setiap hari, sebab Engkau berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu itulah yang memampukan kami untuk kami berjalan dan melangkah Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Yesus. Adalah bersama-Mu Yesus. Mau katakan sekali lagi, Engkau ada di hidupku Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Suatu keyakinan yang ada di dalam hati kami Tuhan, bahwa bersama-Mu kami akan menjadi kuat, bersama-Mu kami akan menghadapi apa saja, bersama-Mu kami akan beroleh kemenangan. Karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, Engkau yang memberi kemenangan kepada kami. Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Engkau bertindak buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Pagi hari ini kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebab itu kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu kami berikan hati, pikiran dan jiwa kami kepada-Mu. Untuk Engkau bentuk seturut rencana dan kehendak-Mu. Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu juga Engkau curahkan kepada kami semua. Sehingga urapan-Mu itu membuat kami mampu mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya dari hari ke hari demikian dahsyat dan luar biasa. Kalau pagi hari ini kita ada di dalam rumahnya, ini juga karena anugerah yang Dia limpahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Jadilah Kuat dalam Kristus. Saudara, kita coba melihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Surat kiriman Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Timotius 2 ayat 1, saudara bisa membaca dari tayangan yang ada di atas ini. Oke, kita baca sama-sama satu ayat ini. 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena. Oke, saya ulangi. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, firman ini ditujukan kepada Timotius pada waktu itu oleh Rasul Paulus. Tetapi firman itu bukan saja ditujukan kepada anak rohaninya atau anak didiknya yang bernama Timotius, tetapi itu juga ditujukan kepada saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman ini. Saudara, firman Tuhan berkata, jadilah kuat. Timbul pertanyaan. Oke, tolong diangkat. Timbul pertanyaan, kuatnya itu kuat seperti apa? Apa yang dimaksud Tuhan di sini adalah kuat seperti Simpson? Apa seperti Aderai? Apa seperti Hercules? Tentu saja bukan, saudara. Tidak demikian. Kenapa? Karena itu hal-hal yang bersifat jasmani. Saudara yang dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah supaya kita kuat di dalam hal-hal yang bersifat rohani. Oke, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-40, saudara, ayat itu juga saudara bisa lihat melalui tayangan yang ada di atas ini. Dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-40, ayat ini berkata demikian. Anak itu bertambah besar, siapa yang dimaksud dengan anak itu? Dan menjadi kuat, siapa yang menjadi kuat? Penuh hikmat dan dikasih karunia Allah ada padanya. Saudara, yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesus pada waktu itu dia bertumbuh dari seorang anak kemudian menjadi besar dan menjadi kuat. Tetapi kekuatan yang ada pada Yesus bukanlah kekuatan seperti Simpson, bukan. Bukan juga seperti yang lain. Dia
Manusia dalam arti kata manusia yang wajar, manusia yang biasa, kekuatannya juga biasa. Tetapi saudara, ada yang kalimat yang bagus, dia penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita hubungkan dengan ayat 2 Timotius tadi, berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi kuat di dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Saudara, artinya bahwa kita sebagai manusia pada dasarnya bukanlah orang yang kuat. Bukan. Kuat secara jasmani maupun kuat secara rohani. Biasa-biasa saja. Kalau toh ada orang yang kuat itu karena latihan. Saudara, secara rohani juga demikian. Rohani kita ini memerlukan latihan. Supaya apa? Supaya kita kuat di dalam Dia. Saudara, pada dasarnya kita adalah manusia yang lemah. Kemudian kita hanya bisa kuat oleh karena kasih karunia Allah. Kita hanya bisa kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Iman saya bisa kuat oleh karena Tuhan yang memberikannya. Bukan karena saya melatih iman saya ini sehingga iman saya menjadi kuat. Tidak, tidak hanya itu. Harus ada kerjasama antara Allah dengan kita. Kita memperbesar iman kita dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Dengan melatih iman kita ini. Maka Tuhan nanti memberkati. Tuhan akan memberikan iman sesuai dengan apa yang Dia kehendaki di dalam diri kita. Itu yang dimaksud dengan jadilah kuat dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, persoalannya adalah dalam hidup akhir-akhir ini, bahkan dari waktu-waktu yang lalu, banyak orang Kristen yang katanya cinta Yesus. Tetapi di dalam hidupnya tidak mencerminkan orang yang cinta dan percaya Yesus. Kenapa? Karena kita melihat yang namanya orang Kristen, ada yang menceraikan istrinya. Ada yang menceraikan suaminya. Ada orang Kristen yang suka menipu. Ada orang Kristen yang juga membunuh, yang masih mabuk-mabukan di jalan-jalan dan lain sebagainya, yang melakukan korupsi, kejahatan-kejahatan lainnya, itu masih terjadi. Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa terjadi? Saudara, ternyata kalau kita hanya berkata, Yesus, aku cinta Engkau, tidak cukup. Tidak cukup. Tetapi kita harus menjadi kuat di dalam Dia. Di samping saya dan saudara cinta Yesus, iman kita ini kepada Yesus harus kuat di dalam Dia. Saudara yang di dalam Tuhan, iman yang kuat itulah yang Tuhan inginkan. Nah, timbul lagi pertanyaan, mengapa orang Kristen harus mempunyai iman yang kuat? Inilah yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian 39. Kita akan membaca ayat 11 sampai 23. Tidak mungkin seluruh perikop ini kita baca. Jadi kita baca ayat 11 sampai 23. Saudara membaca dari Alkitab masing-masing atau mengikuti pembacaan Alkitab yang akan saya lakukan. Kejadian 39 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-23. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya,
Ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang dalam Tuhan, kita mengenal cerita ini karena tidak asing lagi buat kita cerita ini. Siapakah Yusuf itu kita tahu. Yusuf mempunyai kakak-kakak cukup banyak. Kakak-kakaknya itu kurang senang kepada dirinya, sehingga ketika satu waktu dia disuruh oleh bapaknya untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba di padang. Saudara, kemudian kakak-kakaknya menangkap dia, memasukkan dia ke dalam suatu sumur sering. Ketika lewat pedagang Ismail di dekat mereka, salah satu kakaknya mengeluarkan Yusuf dari sumur kering itu dan menjual Yusuf ini. Akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, Yusuf dibeli sebagai seorang budak oleh seorang pengawal raja yang bernama Potifar. Kita tahu ceritanya seperti itu. Itu adalah awal kenapa Yusuf berada di rumah Potifar. Saudara, Yusuf adalah orang yang jujur. Firman Tuhan katakan dia bersikap manis, sopan santun, dan lain sebagainya. Dia tidak berpura-pura. Dia melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, dengan ketulusan. Saudara, sehingga dia sangat disayang oleh tuannya. Tuannya memberikan kepercayaan kepada dirinya bahwa dia boleh melakukan apa saja, mengatur rumah itu semaunya dia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan itu membuat Yusuf merasa nyaman berada di rumah Potifar. Tetapi suatu ketika tadi kita membaca, istrinya mencoba mempengaruhi dia. Kenapa? Saudara yang dalam Tuhan, ada cerita yang mengatakan Yusuf itu mukanya tampan, cakep sekali dia. Sehingga ketika istri Potifar itu mengajak teman-temannya untuk datang ke rumah Potifar, salah satu tamu itu sedang memotong apel. Ini cerita ya, gak ada di dalam Alkitab. Sedang memotong apel, katanya tangannya itu sampai terkena pisau waktu motong apel. Kenapa? Waktu dia motong apel, dia lihat Yusuf, dia lihat wajah Yusuf, dia terpesona, lupa kalau baru motong apel. Akhirnya pisau itu melukai tangannya. Ini hanya mau menceritakan bahwa pada waktu itu Yusuf memang seorang pria yang tampan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan itu yang membuat istri Potifar ingin berzina dengan Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau. Satu waktu sudah kelihatannya memang sudah diatur oleh istri Potifar ini. Semua pegawai-pegawainya disuruh cuti. Udah, kamu cuti. Toh ada Yusuf yang mengerjakan semua. Saudara, dan ketika sudah tidak ada orang lagi di sana kecuali pengawal-pengawal yang ada di luar, Potifar istrinya mencoba menarik Yusuf untuk berzina dengannya. Tetapi Yusuf tetap tidak mau. Pada waktu Yusuf ditarik, Yusuf melawan, dan akhirnya jubahnya tertarik oleh istrinya Potifar. Dan itu seolah-olah dipakai sebagai bukti bahwa Yusuflah yang ingin memperkosa istri Potifar. Dan itu akhirnya membuat Yusuf masuk penjara. Tetapi kita melihat tadi bahwa walaupun dia di penjara,
Tuhan tetap menyertai dia. Karena Tuhan menyertai dia, ayat yang terakhir berkata, semua yang dilakukan oleh Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, melalui cerita ini kita mau belajar. Kenapa orang Kristen itu harus mempunyai iman yang kuat? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena ada penggoda yang selalu mengganggu. Saudara yang dalam Tuhan, kalau tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-12a dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Jadi bukan Yusuf yang mendatangi istri Potifar, tapi justru istri Potifar lah yang mendatangi Yusuf. Istri Potifar merupakan pengganggu bagi Yusuf, penggoda bagi Yusuf. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang siapakah yang dimaksud dengan penggoda bagi orang yang percaya? Siapakah yang dimaksud penggoda bagi saudara dan saya? Kita sudah tahu itu semua. Minggu yang lalu sudah dikenalkan namanya oleh Pak Edi. Ya, ada 2 namanya, tapi banyak istilah ya. Banyak istilah, ada diabolos, ada satanas, ada diamono, dan lain sebagainya, banyak istilahnya. Saudara, itulah penggoda-penggoda kita yang menggoda iman kita. Supaya apa? Supaya kita gagal menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berhasil hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Iblis dan antek-anteknya ini akan selalu berusaha supaya iman saudara dan saya itu gugur. Saudara yang dalam Tuhan, kalau bicara dengan iblis, bukan iblis seperti yang diceritakan oleh Pak Edi minggu yang lalu ya. Dikatakan bahwa kalau di Kalimantan itu katanya bisa ada kepala yang melayang-layang. Kalau di Jawa namanya banaspati Pak, yang seperti itu. Itu kepala melayang-layang seperti itu. Tidak berubah itu. Kalau iblis berubah itu, wah gagal iblis mencobai atau ingin menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Iblis zaman sekarang itu lebih pinter dari iblis yang lalu. Kalau dulu caranya mungkin nakut-nakutin seperti itu, sekarang tidak lagi. Kenapa? Iblis zaman sekarang itu berbentuk berbeda. Bentuknya bisa menjadi wanita yang cantik untuk mengganggu pria-pria yang beristri. Bentuknya bisa menjadi pria yang tampan untuk mengganggu wanita-wanita yang sudah punya suami. Saudara yang Tuhan, bentuknya itu macam-macam. Bisa juga berupa uang. Saya masih ingat ketika saya masih bekerja, seorang dari bagian keuangan berkata begini, wah Pak, waktu saya menghitung uang, dulu itu yang namanya 10 juta, 20 juta sudah banyak. Kalau sekarang kita bicara kecil itu. Tapi dulu 10 juta, 20 juta udah banyak, dan itu tumpukan uang yang cukup tinggi. Saudara, dan dia berkata waktu saya melihat uang itu, ya kadang-kadang timbul, kayak saya ambil selembar aja, nggak ketahuan deh. Tetapi kebetulan dia orang Kristen, dan dia berkata, ya tidaklah, saya orang yang percaya kepada Tuhan, saya tahu itu bukan uang saya memang diberi kekuasaan untuk menghitung. Untung dia punya prinsip seperti itu. Saudara, banyak kali orang tergoda dengan hal-hal seperti ini. Bukan miliknya, tapi berusaha diambil untuk menjadi miliknya. Bisa berupa yang lain lagi, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang menukarkan jabatannya dengan menukarkan imannya dengan jabatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Itulah bentuk-bentuk iblis masa kini. Saudara, sebab itu kita harus kuat untuk menolak godaan iblis, kuat untuk tetap berjalan di dalam rencana Allah, kuat untuk tetap melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, dan berdiri kokoh di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua, kenapa iman kita harus kuat?
Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu seringkali tidak sesuai dengan harapan. Saudara yang di dalam Tuhan, banyak orang yang berdoa, Tuhan, aku punya keperluan Tuhan, bla 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 bla, diutarakan apa yang menjadi keinginannya kepada Tuhan. Tetapi ternyata apa yang dipohonkan kepada Tuhan, Tuhan tidak memberikannya. Banyak yang terjadi seperti itu. Saudara, ada orang yang ketika ya sudah Tuhan gak kasih, ya sudah, ada yang begitu. Tapi ada juga yang kemudian mulai menunjukkan sikap protes kepada Tuhan, mulai berulah, mulai bersungut-sungut, mulai timbul rasa kepahitan di dalam dirinya dan mulai mengancam Tuhan. Bukan mengancam dalam arti kata Tuhan, aku bunuh engkau Tuhan. Tidak, siapa yang bisa membunuh Tuhan? Tidak ada. Tetapi mengancam dalam arti kata, apa gunanya Tuhan aku mengiring engkau? Selama ini aku selalu rajin datang di dalam ibadah. Selama ini aku selalu memberikan persembahan. Selama ini aku selalu melayani engkau. Tapi mana pertolonganmu Tuhan? Oh Tuhan, sekarang tibalah saatnya aku meninggalkan engkau. Saudara yang dalam Tuhan, ada orang yang mengancam Tuhan seperti itu. Saudara, tentu di dalam hidup kita, Tuhan tidak mau kita menjadi seperti orang Israel ketika di padang gurun yang bergurun-gurun, yang bersungut-sungut kepada Tuhannya. Saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, itu pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Apa sih maunya Tuhan ini? Kita nggak bisa tahu, saudara. Dan jangan kepengen tahu dalam arti kata kemudian kita mulai menafsirkan, kemudian kita mulai mereka-reka, maksud Tuhan adalah begini-begini, nanti kita kacau akhirnya. Karena toh yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu bisa ada di dalam kehidupan kita. Saudara, yang pasti adalah memang Tuhan punya rencana. Coba kalau kita lihat di dalam Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8, ya, itu dikatakan begini. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan, kata rancangan itu sama dengan rencana. Rencanaku bukanlah rencanamu. Rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita. Dan jalanmu, jalan kita tidak sama, bukanlah jalanku, kata Tuhan. Jadi tidak sama dengan jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita harus mengerti. Ada rencana Allah di dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berserah saja. Yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas kita. Yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian kita melihat contoh dari Rasul Paulus. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus ayat yang ke-7, yang di sini hanya ayat yang ke-9 ya, nggak apa-apa. Kalau kita baca dari ayat yang ke-7, saudara tahu bahwa Rasul Paulus itu senantiasa digoda, senantiasa lalu diganggu oleh iblis, sehingga dia mengatakan seperti duri yang ada di dalam dagingku, utusan iblis yang menggangguku ini. Ayat yang ke-8 mengatakan, sudah 3 kali aku minta kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan ini. Jawabannya di ayat yang ke-9 seperti yang ada di atas ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah karuniaku ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dalam Tuhan, Rasul Paulus pun punya masalah di dalam hidupnya. Rasul Paulus pun punya keinginan di dalam hidupnya, punya sesuatu yang dia minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Kenapa? Ada rencana Tuhan di dalamnya. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, kenapa Tuhan tidak menjawab doanya?
Kenapa Tuhan justru menjawabnya, cukuplah karuniaku bagimu. Karena Tuhan tidak mau Rasul Paulus nantinya menjadi tinggi hati. Dia rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dia mendoakan orang sakit sembuh. Sapu tangan yang didoakan, kemudian dibawa pulang oleh jemaat. Kemudian sapu tangan yang didoakan ini ditaruh di atas orang yang sakit. Orang yang sakit itu sembuh. Itu tidak terjadi waktu Yesus masih hidup. Itu tidak dilakukan oleh rasul-rasul yang lain, baik Petrus, Andreas, dan lain sebagainya. Saudara, dia adalah rasul yang memang dipakai oleh Tuhan. Oh, ada orang yang jatuh dari lantai di atas ke bawah, mati. Dia pegang orang itu. Kemudian orang itu bisa bernapas kembali. Luar biasa Rasul Paulus ini. Dia punya kepandaian teologi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia muridnya Gamaliel, guru besar hukum Taurat pada waktu itu untuk orang Yahudi. Jadi dia bukan orang sembarangan. Saudara, supaya Rasul Paulus ini tidak menjadi sombong, maka Tuhan membiarkan iblis, kalau di dalam bahasa Alkitab dikatakan menggocok dirinya, menyusahkan dirinya, membuat dia tidak merasa nyaman, supaya dia tidak berada selalu merasa di dalam zona nyaman, kira-kira seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini seringkali yang namanya keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta kepada Tuhan kejadiannya. Saudara yang kekasih, sebab itu Tuhan mau supaya kita terus berjalan di dalam kehendak-Nya. Melalui masalah itu Tuhan sedang memurnikan iman kita. Kalau saya menghadapi masalah, ingat, oh Tuhan sedang memurnikan imanku. Barangkali imanku sudah mulai lemah. Barangkali imanku sudah mulai goyang-goyang dikit di hadapan Tuhan ini. Sehingga Tuhan mengizinkan masalah di dalam diriku. Karena Tuhan memang sedang memurnikan imanku. Saudara yang ketiga, yang terakhir. Saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya. Saudara lihat. Ketika Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tidak ada cerita di sini Yusuf mengeluh, Tuhan, kenapa Tuhan? Aku sudah rajin berdoa kepadamu, kok sekarang aku ditangkap di dalam penjara, aku difitnah Tuhan, aku sengsara Tuhan. Tidak. Ya sudah. Yusuf berpikir, ya sudah. Pokoknya aku tetap percaya aja sama Tuhan. Masuk penjara apa boleh buat. Saudara, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kepada dia. Nah, kita belajar juga dari Yusuf. Kenapa? Yusuf tetap berpegang kepada mimpi yang Tuhan berikan kepada dirinya. Saudara tahu ceritanya ya, bagaimana 7 ikat padi itu, bukan 7, sekian banyak ikat padi, semuanya tunduk kepada ikatan padinya dia. Kemudian bintang-bintang di langit juga, bulan juga menghormat kepada dia. Dan di dalam dirinya ketika dia melihat atau merasakan mimpi seperti itu, dia berpikir Tuhan pasti mau pakai saya. Saudara, benar, Tuhan juga bukan hanya mau pakai Yusuf, Tuhan mau pakai semua kita. Karena kita dipanggil sesuai dengan rencananya. Dia mau memakai saudara, dia mau memakai siapapun juga yang hatinya diberikan kepada Tuhan. Kalau hati kita tidak kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mau memakai saudara dan saya. Kalau hatiku tidak aku berikan kepada Tuhan, aku tidak akan pernah berdiri di belakang mimbar ini. Kalau hatiku tidak diberikan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah memakai diriku menjadi alat di dalam tangannya. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu hati ini perlu kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta kekayaan dari kita. Tuhan tidak minta apa yang kita miliki di dalam hidup ini. Tidak. Yang Tuhan minta adalah hati. Hati yang Tuhan minta. Kenapa? Kasih Kristus itu terjadi di dalam hidup kita oleh karena hati. Hati Bapa di surga yang mengasihi saudara dan saya, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Hati seorang bapa. Saudara yang dalam Tuhan, itulah yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, saat ini Tuhan membutuhkan orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai orang itu untuk kemuliaan namanya. Bukan kuat tubuhnya, bukan kuat yang lain-lain, bukan kuat ekonominya, tetapi yang kuat imannya. Tuhan membutuhkan anggota-anggota jemaat Tuhan yang kuat di hadapannya, yang tidak mudah goncang imannya, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri dengan perkara-perkara sendiri. Saudara yang dalam Tuhan, saat ini sesungguhnya saudara dan saya sedang berada di dalam pertandingan iman. Dalam pertandingan iman itu kita harus keluar sebagai pemenang. Nah, mereka yang keluar dalam pertandingan iman sebagai pemenang adalah mereka yang kuat imannya. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi kuat. Iman kita kuat supaya kita keluar sebagai pemenang dan menerima mahkota kemenangan itu di dalam surga kelak. Saudara yang kekasih, kita juga perlu sadar bahwa kita lahir di dalam dunia ini bukan hanya untuk kemudian menjadi besar, kemudian kita bekerja, kemudian mati. Tidak. Itu memang proses manusia. Tetapi Tuhan mau supaya kita juga menjadi garam di dalam dunia itu. Saya gambar garam di situ. Ya. Supaya kita menjadi garam di dalam dunia ini. Saudara dan Tuhan, saudara tahu apa yang dimaksud dengan garam di sini. Saya nggak mau bicara lagi lah. Karena kita sudah mengerti semua. Bukan sekedar menjadi garam, tapi juga menjadi terang. Kenapa saudara dan saya perlu menjadi garam dan terang? Supaya kita mempengaruhi dunia ini. Mempengaruhi dunia ini bukan dengan hal-hal yang jelek. Mempengaruhi dunia ini bukan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mempengaruhi dunia ini supaya Bapa dipermuliakan. Supaya Allahku, Allahmu, Allah kita dibesarkan. Dan semua lidah dan mulut akan mengaku benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh, mereka akan menegukkan lututnya, kemudian sujud di hadapan Tuhan. Benar, Dia adalah Allah yang besar. Itu hanya bisa kalau saudara dan saya memberikan hati dan kita dipakai sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Mari saudara, biarlah kita mau kuat menghadapi penggoda apapun juga di dalam dunia ini. Karena acap kali kita tahu bahwa apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang terjadi dengan apa yang kita harapkan. Saudara, kita tahu bahwa di dalam dunia ini kita bisa jatuh di dalam dosa. Bisa. Tetapi yang Tuhan mau bukan kita tinggal di dalam kejatuhan kita. Yang Tuhan mau adalah kita bangkit dari kejatuhan kita. Kita datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, ampuni kelemahanku, ampuni dosa-dosaku Tuhan. Hari ini aku datang kepadamu, karena Engkaulah sumber kekuatan itu. Ia akan memberi kemenangan kepada diriku. Minta ampun di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mengasihi. Hari ini kita akan menghadapi perjamuan kudus. Kembali melalui perjamuan kudus ini, minta supaya Tuhan layakkan saudara. Minta kalau saudara sudah berdosa di hadapannya, pengampunan daripadanya. Dan ketika kita menjadi orang yang diampuni, kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Sebagaimana Daud mengatakan, betapa bahagianya orang yang diampuni dosa-dosanya. Tuhan mau menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang kuat dalam iman dan mendapat mahkota kemenangan. Tuhan memberkati. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hari Selasa kita akan mengadakan ibadah pengucapan syukur dalam rangka hari ulang tahun GBI yang ke-50. Dan itu tidak bisa dilepaskan dengan gereja kita di Sempatin. Kenapa? Saudara harus bangga
sebagai anggota jemaat di gereja ini. GBI yang pertama itu bukan ada di sana, bukan ada di sana, bukan ada di sana, tapi di sini. Gereja Betel Indonesia pertama kali yang berdiri itu adalah di sini. Sebab itulah saya anggap bahwa kalau kita merayakan hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia ke-50 sekaligus berarti merayakan hari ulang tahun kita. Kenapa? Kita Gereja Betel yang pertama di tempat ini. Waktu 6 Oktober terbentuk Gereja Betel di sana, almarhum Bapak Pendeta Sakam sebagai gembala di tempat ini menyatakan bergabung langsung dengan GBI. Dengan kata lain, tanggal itu juga sesungguhnya gereja ini sudah menjadi Gereja Betel Indonesia. Jadi bangga menjadi Gereja Betel Indonesia Soleh Ali. Kita kecil, yes, kita kecil. Tapi yang saya selalu katakan, kita kecil bukan kecil imannya. Gedung kita sederhana, yes, gedung kita sederhana. Tetapi tidak berarti iman kita juga sederhana. Kenapa? Karena yang kita sembah Allah yang dahsyat dan luar biasa, sama dengan Allah yang disembah gereja-gereja besar yang lain. Saudara, sebab itu kita mau setia mengiring Dia apapun yang terjadi. Jam berapa kita adakan ibadahnya? Jam 7 malam. Hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua yang berulang tahun pada minggu-minggu yang lalu adalah Bapak Daud Ardianto, Ibu Santi Herawati, Ibu Lili Kumalasare, Ibu Tancunyo, Bapak Yosef. Sore kelihatannya ini banyak yang sore ini ya. Ya, kita mau berdoa buat mereka yang tidak hadir juga. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi, sebab itu Dia mau menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Ada yang perlu dukungan doa? Ibu Giokni, Ibu Yanli, Bapak Suaryanto. Di atas tidak ada. Saudara jangan lupa berdoa untuk Ibu Nani, istri dari Ibu Yakub ya. Ya, sedang sakit saat ini sehingga kita tidak melihat hadir di tempat ini karena memang sedang sakit. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyakitnya yang pasti. Sekarang sedang diusahakan oleh dokter untuk menemukan apa yang diderita oleh Ibu Nani ini. Kita dukung istri hambanya ini dalam doa supaya Allah sendiri yang berkarya melalui masalah ini, melalui peristiwa ini. Kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ada lagi? Yang lain tidak ada? Kita akan mengakhiri ibadah. Kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan
dahsyat. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu di dalam ibadah kami, dari awal sampai penghabisannya. Kami Tuhan merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Ketika Engkau memberkati kami melalui pujian yang kami naikkan, ketika Engkau memberkati kami melalui firman yang kami dengar, juga Engkau memberkati kami melalui persekutuan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini ya Bapa. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan berkat-Mu akan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Oh, kami juga percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman kepada-Mu. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang memerlukan jamahan-Mu, yang memerlukan pertolongan-Mu, yaitu Ibu Yanli, Bapak Suharyanto, oh Ibu Gyokni Tuhan, juga kepada Ibu Nani. Bapak, Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara, Engkau sanggup melakukan apa saja Tuhan. Kami berpegang kepada firman-Mu. Kami tidak mendengar apa yang dikatakan oleh manusia. Manusia bisa salah, tapi Engkau tidak pernah salah. Manusia bisa melakukan hal yang tidak benar, tapi Engkau adalah Allah kami yang benar. Janji-Mu ya dan amin. Sebab itu Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada saudara-saudara kami ini. Kami percaya Engkau terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Kuatkan iman-iman mereka Bapa, dan bawa mereka senantiasa dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami juga mau berdoa buat yang berulang tahun, yaitu Bapak Daud Ardianto, Ibu Santi Herawati, Ibu Lili Kumalasari, Ibu Tan Chunyo, Bapak Yosef. Tuhan, Engkau juga menolong kepada mereka. Engkau terus menjamah hati mereka Tuhan. Beri mereka kekuatan Bapa. Engkau sudah memelihara mereka 1 tahun lagi lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau terus mencukupkan kebutuhan mereka. Engkau juga memberi kesehatan kepada mereka. Engkau juga terus mempertambahkan umur mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Oh, di dalam kehidupan anak-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Pakai mereka dan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini, sertai kami di dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan. Engkau memimpin kami. Engkau menyertai hidup kami. Bahkan Engkau melindungi dan menjaga kami dari segala virus yang ada di dalam dunia ini, sehingga kami terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, Allah yang ajaib dan heran. Engkau sendiri yang berkarya buat kami. Terpujilah nama-Mu. Kita akan terima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaatnya dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.